Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari bab 8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep ghibah dan dampak negatifnya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan sikap tabayun dan cara menumbuhkannya. 3. Peserta didik dapat mengilustrasikan harmoni sosial dengan menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dalam memanfaatkan sosial media. Pada saat membicarakan informasi atau seseorang tentang hal yang tidak baik, maka kita harus mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Sebab, jika informasi tersebut benar, maka ia termasuk ghibah, dan jika salah, maka ia termasuk fitnah. Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita pelajari materi berikut. 1. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sesuai firman Allah Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 menjelaskan orang beriman didorong untuk 1. Menjauhi prasangka buruk, 2. Tidak mencari-cari kesalahan, 3. Menjauhi ghibah. Ghibah adalah salah satu bahaya lidah. Ghibah termasuk perilaku tercela. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. 2. Inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Ghibah biasanya diawali dengan beberapa sebab. Adapun penyebab terjadinya ghibah antara lain: 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Amarah yang tidak terkendali. 3. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. 4. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 5. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Dampak negatif ghibah. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku ghibah. Antara lain sebagai berikut. A. Merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. B. Menimbulkan keresahan dan permusuhan. C. Menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. D. Memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. E.
menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. F. Memutus tali silaturahmi antar sesama. G. Merusak tatanan masyarakat. Kalian sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah. Supaya bisa menghindarinya, berikut cara-cara menghindari ghibah. 1. Memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa supaya terhindar dari buruk. 2. Berkumpul dengan orang-orang soleh. 3. Menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. 4. Menjaga lisan. 5. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 6. Berpikiran positif. 3. Islam menganjurkan tabayun. Tabayun secara bahasa artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun secara istilah artinya proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6, agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar. 4. Tabayun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. A. Sumber informasi dipastikan dengan benar. B. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu benar. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah 1. Kebebasan informasi. 2. Sikap sosial yang melemah. 3. Kelalaian dalam kewajiban agama. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoak. Pengguna yang mudah menerima berita hoak akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoak? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. A. Hati-hati dengan judul provokatif. B. Cermati alamat situs. C. Periksa fakta. D. Cek keaslian foto. E. Ikut serta grup diskusi anti hoak. 5. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Berikut beberapa manfaat tabayun. 1. Berhati-hati dalam menerima berita. 2. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian.
4. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. 5. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Setelah memahami materi mengenai hibah dan tabayun, apa yang dilakukan seseorang jika sudah terlanjur melakukan ghibah? Maka yang harus kita lakukan adalah 1. Memperbanyak membaca istighfar. 2. Meminta maaf kepada orang yang kita ghibahkan.